Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sebelum ngaji seperti biasa kita ngaji karena Allah Subhanahu wa taala agar kita meraih rahmat dan barokah Allah Subhanahu wa taala. Harapannya mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita panjang umur, sehat walafiat, bahagia dunia akhirat, selamat dunia akhirat, rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hadiahkan pahalanya untuk keluarga kita, orang tua kita, jamaah kita, kerabat kita, famili kita yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan mereka semuanya di alam barzakh, di alam kubur dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuburannya dijebarkan oleh Allah, dijadikan kuburnya rawdatun min riyadil jinan, taman daripada taman surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang masih hidup, keluarga kita semuanya senantiasa diberikan panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya kebahagiaan dunia akhirat, dan akhirnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menutup akhir hidup kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniya wa ala hadirin shalihah wa ila hadratina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudhilahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Dan yang kita Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala sayyidul ma'arif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah haji rutin di setiap Kamis pada sholat subuh di Masjid Al-Jihad, yang mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang saya muliakan. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semuanya panjang umur, sehat walafiat, dan kita sekarang berada di tahun 2024, tahun baru. Mudah-mudahan di tahun ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita lebih banyak. Rezeki kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jauhkan kita dari bala, dari musibah. Mudah-mudahan tahun ini lebih bagus daripada tahun-tahun sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan kita kali ini kita kaji yang berkaitan dengan sholat, di mana seseorang itu ketika melaksanakan sholat dianjurkan terlebih dahulu memakai siwak. Siwak, ya. Baik, kita bahas. Kita sering melihat masih kayu yang dikantongi oleh beberapa orang itu terus digosok-gosokkan di gigi, kemudian ditaruh lagi. Setiap mau sholat kok memakai ini apa sih ini? Nah, ini namanya siwak. Siwak. Baik, fadlu siwak, keutamaan siwak.
Fil hadis ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam anaqol. Di dalam sebuah hadis bahwasanya kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, laula an asuqa ala ummati la amartuhum bisiwa fi kulli shalah wa fi riwayah ma'a kulli wudu. Rawahul Bukhari, hadisnya kuat. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kata kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laula an asuqa ala ummati, seandainya aku tidak memberatkan ala ummati untuk umatku, la amartuhum bisiwak inda kulli shalah, istilahnya aku akan perintahkan mereka semuanya untuk bersiwak inda kulli shalah, setiap hendak melaksanakan sholat. Dalam riwayat lain ma'a kulli wudu, begitu juga ketika hendak berwudu. Kata itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laula an asuqa ala ummati, seandainya aku tidak memberatkan, tidak mewajibkan, ya, tidak menyulitkan umatku, niscaya umatku aku akan perintahkan mereka untuk memakai siwak setiap hendak melaksanakan sholat dan ketika hendak melaksanakan wudu. Kata-kata an-asuqa ala ummati, tidak memberatkan untuk umatku, itu menunjukkan, memiliki arti bahwasanya siwak ini anjuran yang sangat oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untungnya bukan wajib, tapi maksud sunnah. Wa qala kadzalik, dalam hadis yang lain Rawahul Bukhari, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as-siwak madharun lil fam wa mardatun lir rabb wa majlatun lil basar. Di antara keutamaan seorang memakai siwak, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siwak madharun lil fam. Siwak itu menyucikan, membersihkan mulut. Wa mardatun lil rabb, dan membuat Allah ridho kepadanya. Wa majlatun lil basar, dan memperjelas pandangan. Jadi mata yang bureng-bureng, ya, dianjurkan memakai siwak supaya apa namanya, tajam, ya, penglihatan kita jelas atau apa namanya, tajam. Wa qala aidan, dalam hadis yang lain, akhrajahu An-Naim wa Daruqutni, hadisnya hasan. Wasana kanjeng Nabi Muhammad SAW mengatakan, rakaatani bisiwak, 2 rakaat dengan memakai siwak, khairun min sab'ina rakaat bi khairi siwak. Itu kedudukannya khairun, lebih bagus, lebih afdol. Kata-kata lebih bagus, lebih afdol memiliki arti lebih banyak, lebih bagus pahalanya min sab'ina rakaat, daripada seseorang yang sholat sebanyak 70 kali rakaat bilai siwak, tanpa memakai siwak. Jadi ada orang sholat 70 rakaat sudah. Kemudian ada orang sholat memakai siwak. Maka orang yang memakai siwak hanya 2 rakaat dilakukan, dibandingkan orang yang sholat dengan 70 rakaat tidak memakai siwak. Maka kedudukannya, beratnya kalau dibandingkan, itu bobotnya masih beratan orang sholat memakai 2 rakaat memakai siwak. Pahalanya lebih banyak, ya, bukan setara dengan 70, tapi lebih banyak daripada orang yang sholat 70 kali rakaat tanpa memakai siwak. Siwak remeh, tapi pahalanya begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, akhrajahu Ahmad, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fadlus shalah bisiwak, kedudukan, keutamaan seseorang sholat memakai siwak, ala sholat bighairi siwak, dengan orang yang sholat tanpa memakai siwak, sab'ina tikfan, yaitu 70 kali lipat. Orang yang sholat 2 rakaat memakai siwak, maka pahalanya dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Kata kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawaidu siwak, faedah bagi seseorang yang memakai siwak. Apa sih keuntungan seseorang memakai siwak? Keuntungannya itu apa? Nah, ini kasiratun, banyak sekali keuntungannya. Minha, di antaranya
annahu yazidu fil fasahati wal akli wal hafdi, bahwasanya orang yang memakai siwak, yang terbiasa memakai siwak, yazidu fil fasahah, menambah fasahah, kefasihan mulutnya ketika berbicara. Jadi kalau ada kecil itu berbicara sulit disiwaki. Kalau kita itu membaca Al-Quran agak berat ya, disiwaki. Siwak, pakai siwak itu membuat fasih seseorang, wal akal, dan menambah cerdas. Orang yang sering pakai siwak, maka orangnya akan diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal hifdi, hafalannya kuat. Kalau menghafalkan sesuatu kuat, ya, cepat dan kuat. Kemudian wayahadul basar, menajamkan pandangan jelas. Waisahilun nazar, dan memudahkan seseorang ketika nazar, saat malam. Wayurhibul adu, dan membuat lari musuh. Membuat lari musuh itu banyak ceritanya. Ya, ada di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, sahabat ini berperang melawan orang kafir, kok sering kalah. Habis itu usut, ada satu sahabat mengusulkan, mungkin kita itu meninggalkan satu sunnah daripada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita tahajud, jaga sholat duha, sholat isya, semuanya kita jaga, puasa kita jaga. Tapi kenapa kita selalu kalah ketika perang? Habis itu ada satu sahabat, mungkin kita tuh gara-gara tidak memakai siwak. Akhirnya ketika kaum muslimin waktu itu diberitakan oleh Sayyidina Umar, ayo kalian semuanya sebelum aktivitas, sebelum perang, pakai siwak terlebih dahulu. Akhirnya orang-orang muslim waktu itu menebangi pohon kurma, diambil akarnya diambil, dijadikan, habis itu digigit, disiwak. Orang-orang kafir melihat, adanya Yesus mata-mata, orang muslim sekarang kok tidak makan roti, tidak makan daging, kok kayu mau dimakan. Nah, ketika orang kafir yang mata-mata melihat semacam itu, ya, habis itu disampaikan kepada pemimpinnya orang kafir, bahwasanya sudah, sekarang kita mundur saja, jangan melawan orang muslim. Kenapa? Karena saya melihat dengan mata kepala saya bahwasanya kaum muslim sekarang gak makan sego, gak makan roti, gak makan daging, tapi makan kayu. Kayu ditebang, dimakan itu. Salah paham, gagal paham, ya. Akhirnya apa? Ketika berperang kaum muslimin menang, ya. Itu diantaranya wayurhibul adu, membuat lari musuh. Dan itu juga bisa memiliki arti gini, ketika seseorang itu menghadapi musuh, ketika orang contohnya adalah kita itu naik sepeda motor, habis itu ada cekatan, kita salah waktu kayak bagaimana? Pakai siwak, harus yakin siwakan Bismillahirrahmanirrahim. Karena di sini disebutkan wayurhibul adu, musuh, ya, atau orang yang tidak kita sukai akan takut dengan kita. Di antara hikmah seseorang memakai siwak. Tapi kalau tidak yakin, ya cekel, diinggirkan, ya, mikir, hanya bulan kondisinya. Ala kulli hal kata, wa yudha'iful ajr, melipat gandakan pahala. Seseorang beramal ibadah apapun ketika diawali dengan bersiwak, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu. Tidak harus sholat apapun diawali dengan siwak, maka pahalanya 70 kali lipat, bahkan lebih banyak daripada 70 kali lipat. Kita zikir misalkan, baca Quran misalkan, siwakan terlebih dahulu, maka amal yang kita lakukan tersebut, ya, setelah memakai siwak, pahalanya lebih banyak daripada seseorang yang beribadah tidak diawali dengan bersiwak terlebih dahulu. Baik. Wa yubti'us syai', di antaranya faedah seseorang memakai siwak yaitu wa yubti'us syai', melambatkan munculnya uban. Itu di antaranya hikmah atau
atau di antaranya faedah bagi seseorang yang bersiwak. Uban itu tidak mudah muncul. Ya. Tapi kalau sudah menyebabkan ya sudah biarkan. Ya. Apa boleh dicabut? Nah, nanti di akhir kita akan membahas tentang masalah uban. Wa yutayyibur ra'il fam, dan membersihkan bau mulut. Kemudian wa yuzilul qalah, menghilangkan gudal, kalau bahasa kita gudal ya. Wa sudratil asnan, menguningnya gigi ya, bisa hilang dengan siwak. Wa suddul ladzah, menguatkan gusi. Wa yusaffi ilqa, membersihkan atau membaguskan bentuk tubuh. Wa yudirra, membuat Allah ridho kepadanya. Wa yubayyinul asnan, dan membuat gigi-gigi itu putih. Wa yurisul ghina wal yusr, orang yang bersiwak di antara faedahnya yaitu yurisul ghina, mewarisi kekayaan. Mewarisi kekayaan. Kayaknya gak nyambung loh, gak masuk gitu. Ini di antara pakai siwak yang tidak bisa kita jangkau dengan apa? Akal kita. Ya, yurisul ghina, membuat orang itu kaya. Kaya itu tidak harus kaya uang, Pak. Ya, al-ghina min nafas, katakan Nabi Muhammad SAW. Orang yang paling kaya, orang dikatakan kaya, yaitu orang yang kaya jiwanya. Atine ombo, jembar, makan enak, tidur enak, ya. Habis itu ibadah enak, sholat jamaah enak. Lain halnya dengan orang-orang yang kaya yang disibukkan dengan harta, dengan uang, dengan fulus, dengan pekerjaan. Mau melaksanakan sholat jamaah, tidak bisa. Terburu-buru ke pasar, bingung boleh duit. Aku telat karena pasar. Alamat pelanggan cari apa? Cari orang lain. Lari dari kita, bingung sudah. Habis itu kalau sudah punya uang banyak, ditaruh di rumah, bingung siang. Bingung bagaimana? Gini, mau taruh di kamar, takut hilang. Taruh di laci atau bagasi, takut diambil orang. Kalau tak taruh di di bank misalkan, ini takut kebobolan. Kalau dibikin bingung, sehingga mau ibadah, mau tidur pun, ketika seseorang tidur kan bunyi apa? Klatek, hilang nih. Dilihat ternyata kucing. Nah, kan? Nggak bisa enak nafas, ya. Hatinya jembar, enak makan, enak tidur, enak ibadah, ya, dan enak-enak aktivitas yang lainnya. Kemudian tidak memiliki rasa hasud, sombong, iri, dengki, benci, dan kepada semua orang. Hatinya bersih. Kalau ada orang dolim kepada dirinya, dia apa? Mudah memaafkan. Aku pernah berbuat salah kepada maaf. Enak. Al-ghina dengan nafas. Kata Nabi Muhammad SAW. Lebih enak lagi. Yusuf itu, Yusuf ya. Nanti mudah-mudahan Allah berikan itu kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Baik. Wal yusr, mewarisi al yusr, yaitu kemudahan. Artinya seseorang yang membiasakan dirinya memakai siwak, segala urusannya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yadhibu sudah, menghilangkan penyakit sudah itu pusing, ngeluh, ya. Wa urub ras, menghilangkan keringat kepala alias ketombe. Wisahihul ma'idah, mensehatkan lambung. Wa yuqawwiha, dan menguatkan lambung, kayak tubuh bagus. Wa yutahhirul qalb, orang bersiwak di antara faedahnya yaitu yutahhirul qalb, membersihkan hati. Bersih bagaimana? Bersih dari iri, hasud, penyakit hati juga. Wa aqdamuha, dan paling agung, paling besar, ya, paling utama dari keutamaan seseorang memakai
memakai siwak, yang didapatkan apa? Annahu yudzakiru syahadah indal maut. Bahwasanya dirinya akan mudah ketika sakaratul maut lisannya mengucap kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah anugerahkan itu kepada kita. Allah mudahkan lisan kita ketika sakaratul maut bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ketika kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendekati wafat, ketika sakaratul maut, beliau hendak wafat. Beliau melirik kepada sakunya salah satu sahabat, di mana di situ ada siwak. Di kamarnya ada siwak. Habis itu Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha melihat dan bertanya kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, dari siwak ya Rasul, engkau kepingin siwak ya Rasul? Maka Rasulullah tidak bisa tidak bisa berbicara waktu karena betul menahan sakit ya sakit maut. Beliau menganggukkan dengan isyaratnya. Nah, setelah itu Aisyah izin mengambil siwaknya satu sahabat tersebut, digigit. Ambil siwaknya, waktu itu siwaknya baru anyar siwaknya, dipakaikan kepada kanjeng Nabi. Rasulullah merasa kesakitan. Habis itu apa? Sayyidina Aisyah radhiyallahu tahu ini siwaknya kekasaran, hanya digigit oleh Sayyidina Aisyah, digigit, punya. Habis itu sudah lembut, kayak sikat itu sudah lembut, digosokkan kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Setelah disiwakan oleh Sayyidina Aisyah kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, Rasulullah meninggal dunia begitu mudah. Itu diantaranya keutamaan seseorang memakai siwak. Kalau kita lihat dari sejarah ini, coba kita lihat. Kalau kita pelajari dari sejarah ini, kanjeng Nabi Muhammad SAW, ya, yang surga itu surga ada di tangannya. Surga tidak boleh dimasuki kecuali kanjeng Nabi Muhammad SAW yang terlebih dahulu memasukinya. Itu pun masih menginginkan siwak di detik-detik akhir hayat beliau. Itu menunjukkan siwak ini keutamaan yang sangat besar. Makanya kanjeng Nabi Muhammad SAW mengatakan, laula an asqa ala ummati la amartu bisiwak inda kulli shalah ma'a kulli wudu. Seandainya aku tidak memberatkan untuk umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka untuk memakai siwak ketika sholat dan ketika hendak wudu. Itu kata kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siwak remeh siwak ini 10.000 sudah dapat bayarnya. Tapi pahalanya begitu besar, ya, faedahnya begitu banyak, dan masih banyak dari apa yang saya sampaikan ini, dari keutamaan dan faedah bagi seseorang yang memakai siwak, yaitu yang paling agung di sini disebutkan, yaitu memudahkan lisan seseorang ketika sakaratul maut bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan itu impian semua manusia. Meninggal dalam keadaan husnul khatimah, lisannya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau kita masih hidup, ya, belum dicabut nyawa kita lisan kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah begitu enteng, biasa. Isu nanti ketika sholat, tidak semudah itu, ya. Orang banyak daripada orang-orang soleh kita dapati, ya, dari keluarga kita, kerabat kita, ya, ketika sholat maut itu begitu berat. Ada yang saking menahan sakitnya sampai merotot. Ada yang sampai lidahnya melintir. Ada yang lidahnya digigit keluar darah. Saking beratnya. Ketika kita menangkini la ilaha illallah, nggak bisa. Begitu sulitnya, ya. Tapi kalau orang itu sudah biasa berkesiwak, insya Allah Allah akan mudahkan lisannya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Baik, ahkamu siwak, hukum-hukum seseorang memakai siwak. Khamsah ada 5. Hukum seseorang memakai siwak ada 5. 1, wajib
Kapan itu? Idza tawaqqafat alaihi izalatun najat wa izalatul rih, karih hatta di sholatul Jumat. Wajib hukumnya seseorang memakai siwak apabila dia itu hanya menghilangkan najis yang ada di mulut atau di giginya. Wa izalatul rih, menghilangkan bau mulut ketika hendak melaksanakan sholat Jumat. Kan dianjurkan kalau melakukan sholat itu apa? Rapi, fresh, wangi, apalagi sholat Jumat. Nah, ketika bau mulutnya itu sangat tidak enak, maka seseorang memakai siwak itu hukumnya wajib. Perlu diketahui, siwak artinya itu apa? Menggosok, adalku, menggosok. Ya. Nah, siwak itu nanti kita akan bahas, dan harus pakai ini, pakai pasta gigi yang kita sikatan. Nah, kalau kita bau mulut kita betul-betul tidak enak, kemudian ada najis, ya kita wajib sikatan. Kalau di dalam sholat atau zaman dulu itu nggak ada namanya sikatan, diodol kalau pakai siwak. Paham ini ya? Tapi daripada faedah-faedah yang sudah Al-Fakir sebutkan tadi, kata-kata siwak itu memakai yang kayu ini, bukan pasta gigi sama sikatnya, bukan. Paham ya? Jadi siapa orang yang pakai siwak mudah tidak sikatan, siapa orang yang sikatan akan mudah dicabut nyawanya, bukan, tapi yang ini. Paham ya? Baik, hukumnya wajib. Yang kedua, al-mandub, hukumnya sunnah seseorang itu memakai siwak. Wal asal, dan itu hukum aslinya memakai siwak hukumnya sunnah. Wa ta'akkad fi mawadi' asal. Dan dianjurkan di beberapa tempat seseorang itu memakai siwak itu sangat dianjurkan dan hukumnya sunnah. Kapan itu? Wudu, yang pertama ketika wudu sunnah memakai siwak. Wassalat, melakukan sholat. Ma'al Quran, ketika duduk-duduk dengan teman, jagongan, majelis bahasanya, duduk-duduk jagongan. Sikatan sih, kalau sholat tidak ada sikat ya siwak, ya. Membersihkan mulut terlebih dahulu. Biar apa? Teman yang kita ajak ngobrol gak terganggu dengan bau mulut kita. Paham ini ya? Wadukul bed, masuk rumah semua pakai siwak. Wadum, hendak tidur siwakan. Watiba, bangun dari tidur sudah pakai siwak. Tabayur, dan ketika bau mulut sudah berubah, maka disunahkan seseorang untuk memakai siwak, dan itu hukumnya sunnah. Ya, ketika makruh seseorang memakai siwak itu hukumnya makruh. Kapan? Disoim ba'da zawal, bagi orang yang berpuasa ketika masuk waktu duhur. Ketika waktu duhur, Allahu Akbar, maka seseorang memakai siwak itu hukumnya makruh. Itu kata Imam Syafi'i. Waqtar Nawawi, kebanyakan para ulama di antara Imam Nawawi, dan ini pendapat yang paling kuat yang dilakukan oleh guru-guru kita ya sampai sekarang. Ada mukarohah, hukumnya tidak makruh walaupun puasa itu pakai siwak itu ya, hukumnya tidak makruh dengan syarat siwaknya tersebut kering. Kan ada siwak itu yang masih basah, kemudian ada rasa mintnya kalau tidak salah itu, nah yang tak boleh. Yang kering semacam ini, ya. Jadi memakai siwak kayak seperti ini, pakai siwak ketika sholat, walaupun pada zuhur, batal asar, ketika dia berpuasa, tetap hukumnya sunnah. Yang makruh itu yang bagaimana? Ketika zuhur makruh dia memakai siwak. Yang makruh memakai siwak yaitu menggosok gigi, sikatan, pakai odol duhur, ada duhur sholat duhur. Sekarang waktunya dia puasa, habis itu masuk kamar mandi sikatan, pakai odol, itu baru hukumnya makruh. Kalau yang pakai ini tidak makruh, walaupun dia dalam keadaan puasa, walaupun duhur, walaupun asar dia gunakan, tetap hukumnya sunnah. Paham ini ya? Yang keempat, khilaful aula. Hukumnya khilaful aula. Khilaful aula itu mendekati haram, tidak bagus untuk dilakukan. Itu apa? Istiar bisiwakil ghairi biridho. Bersiwak, memakai siwak
dengan siwaknya orang lain diridho dengan ridhonya. Misalkan contoh, kita mau sholat, kamu siwak. Ada teman kita pakai siwak, nyelang kamu siwakin, nyelang, dia pakai. Hukumnya apa? Khilaful aula, kurang pantas, ya kurang pantas. Illa litabarruk, kecuali ambil berkah. Contohnya ada seorang kiai, seorang ulama, seorang wali, apa? Dia memakai siwak. Habis itu kita pinjam siwaknya, kita pakai. Hukumnya boleh. Karena apa? Tabarruk, ambil berkah daripada orang sholat tersebut atau orang wali tersebut. Ya? Selain daripada itu, maka hukumnya khilaful aula, bukan sunnah. Kalau kata orang alim, orang ulama, hukumnya sunnah. Makanya kita itu lihat kalau kita itu kedatangan tamu atau para aulia Allah Subhanahu wa taala, kita kasih siwak. Kita minta para siwak dipakai di situ, diberikan kepada kita. Itu hukumnya sunnah. Sunnah. Kalau kita lihat secara kalau kita memandang dari kacamata orang awam, gila nih, ya gila nih. Tapi bagi orang yang lagi beda, ya beda. Lalu hadapan. Baik, yang kelima haram, hukumnya haram. Haram seseorang memakai siwak. Kapan itu? Tidak ada bisiwak ghairi, apabila seseorang itu bersiwak memakai siwak orang lain biduni idni, tanpa ini. Sopo iki? Bukan sekali ya. Haram kamu memakai siwak. Ya. Walam ya'lam biridho, dan dia tidak mengetahui itu diridhoi atau enggak. Sopo kita iki? Kayaknya kayak gitu. Itu orang dari kamu bonan tetap enggak boleh, itu hukumnya haram. Itu 5 hukum daripada seseorang memakai siwak. Baik, maratib siwak, kedudukan siwak. Siwak yang digunakan yang paling afdal bagaimana? Yang pertama ayyakuna bi'udin arab. Pertama yaitu dengan kayu arab. Kayu arab itu seperti ini ya, kayu arab. Summa jari dinahal, kemudian pelepah kurma. Summa udli zaitun, kemudian kayu atau akar daripada pohon zaitun. Yang keempat, summa kullu udin lahu raihah. Kemudian yang keempat yaitu setiap kayu yang memiliki bau bau yang enak, illa raihan, kecuali tangkai bunga tidak boleh. Ya. Summa bagiatul ud, kemudian kayu-kayu yang lainnya. Jadi siwak kan tidak harus pakai yang kayu ini, kayu ud atau daripada salah satu daripada 5 yang saya sebut. Pakai maaf ini ya. Kita siwakan pakai pring, semerang pring ya, bambu, boleh bentuknya. Apakah dapat fadilah? Seseorang itu sholat ganjarannya 70 kali, boleh dan dapat. Paham ini? Dapat. Cuma yang paling afdal yaitu pakai kayu seperti ini yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kedudukan seseorang ketika memakai siwak, ya, keunggulannya, keutamaannya, ya, dari segi kayu tersebut, ayyakuna bil arab munadar bil ma. Hendaknya dia memakai kayu siwak ini munadar bil ma, dalam keadaan dicelupkan ke air alias basah. Kedudukan utama. Kayu arab sendiri teles yang bagus. Kemudian sumadar bil ma'i warat. Kemudian kalau tidak ada, yaitu siwak yang dicelupkan di air mawar. Yang ketiga, munadar bil arik, yaitu siwak yang dibasahi dengan rik. Apa itu? Rik itu ludah ya. Kan biasanya kalau kita gosokkan itu apa? Ada basah-basahnya. Sumaratun, kemudian kayu basah, sumayabis, kemudian kering rik. Kaifiyatu maskihi, cara memegang siwak. Ayat ala hifzir yadul yumna, hendaknya jari yang jentik, ya. Jari manis al yumna tahtahu, di bawahnya. Ayat ala
sudah tahu. Oke. Di atasnya gini. Ya. Wa binsir wa musta wa safa fuqahu. Sedangkan yang binsir dari kelingking dia. Kemudian musta dari tengah, kemudian sababa ini telunjuk di atasnya. Wa ibham tahtahu dan jari yang jempol di bawahnya apa? Di bawahnya siwak. Jadi caranya gini. Oke. Tiga ini di atasnya, yang dua ini di bawahnya. Itu cara memegang siwak, ya. Sesuai sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Pas aku gak iso langsung ini aja, boleh? Ya tidak apa-apa, boleh saja. Cuma sunnahnya seperti ini. Kemudian cara pakainya yaitu al-ulya wa sufla dhahiran wa batinan. Yaitu gini, ada banyak cara. Ada yang gini. Disiksa gini. Dhahir wa batin, yang dhahir dan batin yang di belakangnya. Ya, habis gini, terus belakang dalamnya gini. Supaya kalau fijani fayabini wal isar. Cara yang kedua yaitu apa? Dijalankan, putar gini. Ya. Kemudian cara yang kita peroleh dari guru-guru kita itu huruf 8. Tiga kali. Setelah 3 kali, ya, tapi dapat digosokkan di lidah 3 kali. Itu sunnahnya. Sunnah. Kemudian doa seseorang itu memakai siwak, yaitu Allahumma bayyid bihi asnani, ya Allah putihkanlah gigiku, wa sudda bihi lisani, kuatkanlah gusiku, wa tsabbit bihi lahati, dan tetapkanlah langit-langitku, wa afsih bihi lisani, dan mudahkan fasahkan lisanku, wa barik li berkahi aku di dalamnya, wa atibni, dan berikanlah aku pahala ya arhamar rahimin. Itu doa daripada seseorang memakai siwak. Doanya yaitu Allahumma bayyid bihi asnani wa sudda bihi litani wa tsabbit bihi lahadi wa afsih bihi lisani wa barik li ya arhamar rahimin. Itu doanya. Aku gak hafal ngomongnya bagaimana? Kamu wis ini. Yang penting dapat pahala lebih bagus daripada 70 kali ibadah yang kita lakukan. Ya, ada sholat. Baik. Sebelum saya lanjut, punten saya ditampilkan tentang sekilas tentang siwak. Ustaz, saya mau tanya, kan sekarang ini ada produk odol tapi memang mengandung siwak. Kira-kira statusnya sama apa tidak? Itu yang pertama. Yang kedua gini, dari sisi kesehatan ya bagaimana sih pandangan orang habis kita pakai kemudian dibiarkan, kan artinya banyak virus yang masuk dan lain-lain. Apakah dengan siwak itu sebetulnya virus itu akan mati? Baik. Ketika seseorang itu menggosok gigi pakai pasta gigi yang mengandung siwak, sebut siwak, ya. Bagaimana? Apakah sama dengan fadilahnya? Apakah sama dengan yang dicantumkan dan disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Satu, tidak sama. Ya. Karena yang dipandang dari ilmu fikih dan kemudian itu original. Tapi siwak tersebut ketika digunakan dicampurkan untuk pasta gigi, untuk sikatan, ya, untuk gosok gigi, ya, sikatan, itu diantaranya seseorang memakai siwak dan diteliti oleh ahlinya, oleh pakarnya, itu bakteri bisa mati dengan siwak tersebut. Makanya dibikin serbuk. Karena orang Indonesia itu gak biasa siwak, aneh ya. Hanya dijadikan serbuk, dicampur dengan pasta gigi tersebut. Ya. Yang pertama. Yang kedua, ketika seseorang itu memakai siwak seperti ini, habis dipakai sudah biasa. Habis itu ketika mau sholat dipakai lagi, boleh. Cuma ada cumanya, ya. Seseorang tata krama ketika memakai siwak
bersihat itu habis dipakai ya 1 kali atau 2 kali, setelahnya itu dicuci. Dicuci bukan dibiarkan sampai wireng-wireng, bukan. Ya, maaf ini. Bakterinya atau bidangnya ngumpul ini ya, keliru itu bukan kebersihan itu, ya, jorok itu. Ya, tapi harus dipakai. Ketika habis sholat dipakai, habis itu pulang bersihan. Karena kemudian sama seperti apa? Sikat. Kalau kita itu sikatan, mesti kan setelah pakai apa? Dibersihkan. Jadi semacam itu. Dan bakteri-bakteri itu bisa mati dengan siwak. Itu yang mengatakan pakarnya, ya, dokter yang sudah meneliti siwak, keunggulan siwak. Kenapa sih orang Islam itu kalau mau sholat, mau apa pakai siwak? Apa sih betul siwak? Kok jorok sekali? Ketika diteliti ternyata mengandung itu tadi. Dan bakteri-bakteri yang tidak bisa mati dengan apa? Kita gosok pakai pasta gigi, bisa mati dengan siwak. Makanya pasta gigi sekarang itu ada yang mengandung siwak. Paham gigi kan? Boten mana yang membedakan asli dan tidak siwak. Kenapa? Membedakan kayu yang asli siwak dan bukan asli. Oh asli. Gampangnya terlawan. Kalau kita itu mau cari siwak, ya, jangan demi mawon tuh bayangkan porter benar. Tuh siwak, langsung beli itu siwaknya. Ya, biasanya ada yang bungkusan, yang basah, ada yang kering. Atau orang pulang dari haji atau umroh biasanya bawa siwak. Itu yang biasanya dipakai oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau misalnya tidak ada, ya pakai kayu biasa. Bukan berarti pakai kayu-kayu yang maaf ya, kayunya sapu panjang. Bukan lah, yang murah pengap. Ya. Jadi siwak itu tidak harus siwak yang kasih seperti indah. Apapun yang kasar, yang penting kasar, ya. Yang penting kasar. Kemudian yusabu an la yazida ala sidrin. Sunnahnya siwak tersebut apa? Tidak lebih dari 1 jengkal. Tidak lebih dari 1 jengkal sunnahnya. Kalau sunnahnya itu pas 1 jengkal, ya. Lebih kalau bisa dipotong. Karena sunnahnya tidak lebih dari 1 jengkal. Wa yaqus ala arba asabi, dan tidak kurang dari 4 jari. Nah, itu paling cilik. Kadang kita dapati ya orang itu apa siwak saya ditani gimana? Di tasbih dia. Karena ada orang bertani di tasbih ada siwaknya kecil segini. Apakah dapat sunnah? Dan dapat sunnah. Sunnahnya itu paling minim segini. 4 jari. Belajar di bawah 4 jari, hukumnya makruh tentu. Karena sunnahnya itu apa? 4 jari dan tidak lebih dari 1 jengkal. Kalau kurang dari 1 jengkal seperti ini, bagaimana mengatakan tetap sunnah? Kan minimal 4 jari. Paham nih kan? Itu tentang apa? Siwak. Wa yusan bal urid inda awal istiyaq bi siwak. Jadi disunahkan seseorang itu menelan ludahnya setelah dia itu memakai siwak yang baru. Yang baru siwakannya kan digosokkan, kan basah kan? Nah, ludah kita di air ludah kita yang bercampur dengan siwak ini sunnah ditelan. Karena siwak baru. Wala yusan masu, dan tidak disunahkan dimut habis dijual. Tidak disunahkan. Paham ini kan? Hanya sunat disiwakan habis itu apa? Ditelan. Wa yusanu tariqu wa ada sibab bil ardi wa la yaqru ahad. Sunahnya juga ada sibab bil ard. Karena itu apa? Berdiri. Nah, ini. Sunahnya wa la yaqru ahad dan tidak ditaruh begitu saja begini. Kalau bahasa kita digeletak dan tidak sunahkan. Wa yukrahu khamsu fil ma'i wudu wal istiyaq bitarafih. Makruh hukumnya seseorang bersiwak ya firma wudu, siwak tersebut dicelupkan di air wudu. Contoh ada ember, kalian tahu dengan air
Kita mau wudhu, siwak tidak mau wudhu. Nah, terus kita wudhu pakai air putih, hukumnya makruh. Wal istiyaku bitarafe, siwakan dari sisi, dari samping. Bukan gini, tapi gini. Hukumnya makruh. Baik, ini lebih menarik lagi. Kesimpulan daripada siwak, yaitu seseorang itu boleh memakai siwak dengan kain apapun. Yang penting kasar, kasar. Bahkan sebagian ulama di sini mengatakan yujzi idza kana isba'ul ghairi muttasila husna bil ittifaq. Sebagian ulama mengatakan boleh seseorang itu memakai siwak tapi nggak pakai kayu. Pakai apa? Pakai driji temannya yang kasar. Jadi temannya tamu kok kasar gitu kan? Kayak siwak gitu kan? Boleh kata para ulama. Ini ulama yang mengatakan ya. Kesimpulannya yang kasar. Bahkan dalam satu hadis ya, dalam sebuah riwayat diriwayatkan ketika seseorang itu terbiasa memakai siwak, mau sholat pakai siwak, mau apapun sudah ada, mau sholat pakai siwak. Kemudian nggak ada siwak, mungkin kelupaan. Lu siwak kayak bagaimana? Karena dia sudah terbiasa memakai siwak. Apa? Memakai apa? Torfu sobe, ujung bajunya. Maaf, ini ujung baju ini. Kan kasar ini, kasar digosokkan atau di ujungnya ini, begini kan? Itu hukumnya sunat dan masuk kategori bersiwak. Bukan siwak. Kalau tuh sampai kudu itu, tidak apa-apa. Tapi yang atur seluruhnya, kalau pakai kain dimasukkan semuanya ya kebleng kan semacam itu. Paham ini kan? Itu pembahasan tentang siwak. Atau tentang siwak. Sambung ya? Baik, saya lanjut pada bab yang lain termasuk daripada kebersihan yang diajarkan dalam Islam, yaitu iktihal. Apa iktihal? Iktihal itu memakai celak. Jadi celak itu enggak harus petot, enggak. Kanjeng Nabi itu bercelak, ya, lahir dalam keadaan bercelak. Ketika mau menghadapi tamu, beliau pun bercelak. Dan itu hukumnya sunnah. Wa yusadu ayyakuna witron. Sunnahnya seorang memakai siwak itu memakai apa namanya? Celak itu witron. Witir, gerakan witir. Salah satu yumna, salah satu yusra. 3 sebelah kanan, tiga sebelah kiri. Ya. Kullalaila inda iradatin nom. Setiap malam ketika hendak tidur, itu sunnahnya. Ketika mau tidur, pakai apa namanya? Pakai celak. Sunnah. Walaupun tidak pakai tidur, walaupun dia tidak tidur pakai celak, punya tetap sunnah. Wahaya pula ismit yang paling abdul, yaitu celaknya adalah ismit. Lah ismit itu mungkin kalau sekarang itu celak sih untuk mekar-mekar bisa waktu ini lah. Waktu kemudian digosok, habis itu kan ada sabunnya. Nah, dipakai mungkin itu mungkin. Namanya ismit. Bukan celak-celak, maaf. Celak-celak yang seperti spidol, maaf yang dipakai biasanya orang-orang apa namanya? Orang-orang perempuan kan ada kayak pulpen kayak gitu loh, bukan itu, bukan maksudnya ya, tapi ismit. Di mana seseorang ketika bercelak keutamaannya yaitu menajamkan pandangan. Dan itu ada doanya ketika seseorang bercelak, yaitu Allahumma nawwir basari wa basirati. Ya Allah, terangi, cahayailah mataku dan mata hatiku. Waj'al sarira fil kharamil alamiyah, dijadikan amalan dohirku ya lebih bagus ya, amalan batinku ya, amalan hatiku lebih bagus daripada amalan yang dohir. Waj'al alamiyati sholihah, dan jadikan apa yang nampak dari itu sesuatu yang soleh, yang bagus. Itu doanya. Aku gak apa kan? Yang penting niat sunnah teologi kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tentang bercelak. Kemudian antaranya kebersihan yang diajarkan dalam Islam yaitu iktihad. Apa iktihad? Meminyaki badan.
kalau bahasa kita itu gaya body ya. Body kan minyak ya. Atau memakai minyak zaitun. Wa yakunu hibban. Sunnahnya yaitu memakai minyak tersebut hibban jarang-jarang. Ya, jarang-jarang. Wa ta'akkad idza jaffal jalan. Dan sangat dianjurkan seseorang untuk memakai minyak atau body ketika kulit itu terasa kering. Biasanya kan kalau kulit kering kan biasanya dilumasi minyak, zaitun atau hembo. Itu hukumnya sunnah. Wa fi fasih serta di musim dingin sunnah pakai apa? Minyak atau hembo tersebut. Biar banyak pecah-pecah, kalau sudah pecah bahaya, darah ya saking dinginnya. Kemudian di antaranya kebersihan yang diajarkan oleh Islam yaitu izalatus sya'r ibn, menghilangkan rambut, ketiak, rambut kelek. Itu sunnah. Yusannu lirrajuli an-nadfu, disunahkan bagi orang laki-laki mencabut kelek. Maaf ya. Atau kalau yang robot sunnah Pak, dicabut ini. Supaya apa? Baunya itu apa? Baunya hilang, baunya hilang. Karena kalau kalau hanya dicukur itu baunya masih ada. Nah, dicabut itu agak apa? Katun seakar-akarnya. Sunnah ya, sunnah bagi seorang laki-laki apa? Dicabut. Walil mar'a al-kaku, bagi seorang perempuan dicukur. Biasanya kayak apa namanya? Alat pencukur itu ya, bagi seorang perempuan sunnahnya dicukur bukan dicabut. Kalau orang laki dicabut. Paham ya? Karena banyak orang laki-laki berdenilnya. Sunnah dicabut. Baik, selanjutnya termasuk daripada kebersihan yang diajarkan oleh Islam yaitu izalatus sya'ri 'ala, menghilangkan rambut yang ada yang tumbuh di sekitar kemaluan. Ya. Wa yusannu halquhu lirrajul, bagi seorang laki-laki sunnah dicukur. Wa nadfu lil mar'ah, bagi seorang perempuan kebalikannya dicabut. Kenapa hikmahnya? Di antaranya yaitu ketika seorang perempuan itu disunahkan untuk mencabut bulu yang ada di sekitar kepalanya, itu menstabilkan hormon seksnya. Kalau misalkan gak terkontrol, bahaya, semua bisa dilalap ya, pelan-pelan ya. Sunnah itu sunnah, ini ajaran Islam yang mengajarkannya, bukan kudu gawe-gawean, tapi betul-betul sunnah. Kemudian ataknya atfal, memotong kuku, wayabda bil yumna, dan itu pun sunnahnya diawali dari sebelah kanan. Saya singkat dari sebelah kanan dari ujung telunjuk sampai jentik. Sudah habis itu jentik kiri sampai apa? Sampai telunjuk kiri, sampai itu jempol kanan baru jempol kiri. Itu cara pertama. Cara kedua yaitu jentik dulu, kemudian jari tengah ini, kemudian jari jempol. Sebelah kirinya sama, jentik tengah jempol. Ya, habis itu semuanya sudah. Itu cara kedua. Cara yang ketiga yaitu dari telunjuk ke jentik, kemudian dari telunjuk ke jentik lagi, kemudian jempol kanan dan jempol kiri. Itu tata cara sunnahnya. Kalau mau sih gak paham, iya, yang penting gak gogo, itu saja. Karena nanti kita akan membahas dalam bab wudu, seseorang kalau kukunya panjang, air tersebut tidak masuk kepada celah-celah kuku tersebut, wudunya tidak sah. Kalau tidak sah, atau sholatnya tidak sah. Insya Allah kita akan bahas bab wudu. Paham ini kan? Itu cara ketika seseorang memotong kuku. Kesimpulannya harus dipotong, baik itu kuku kaki maupun kuku tangan. Itu kaki kan lain caranya. Kalau kaki caranya itu dari jentik kanan ke kiri, dari jentik ke jentik. Nah, tapi kalau kita kanan nih, gak apa lah, terus dipotong sudah. Cuma
sunnahnya saja, ya sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagian selanjutnya daripada kebersihan yang diajarkan oleh Islam yaitu khitan, sunat, sunat. Hukmuhu wajibun, hukumnya wajib. Dirrajul wal mar'ah al-balighain, bagi seorang laki-laki dan perempuan yang baligh. Ya. Wa yusannu ayyakuna fi yaumi sabiq min yaumil wiladah. Disunahkan seseorang anak laki atau perempuan itu disunat ketika usia 7 hari daripada kelahirannya. Kalau laki kan maaf kulitnya yang dipotong. Kalau perempuan maaf ya maaf kacangnya itu digosok atau dikerik sedikit. Dokter tahu, bukan berarti makanya tidak ada istilah ketika kita undangan walimah untuk khitan. Sopo sing sunat Agnes misalkan, wah belain ini, sing sunat meneh coy, tidak ada, dari sing lanang ya. Karena kalau perempuan itu dijaga ya, nggak diumbar-umbar seperti itu. Baik, bagian dari isol fitrah, tinggal sedikit ya, Bagian dari isol fitrah, bagian termasuk daripada kesucian yang diajarkan oleh Islam yaitu qasus salim, merapikan atau memotong brengos, dipotong atau dirapikan atau dicukur ya. Bihai sunnat hal Muhammad safatah, yang mana seseorang itu disunahkan merapikan brengos, yang penting sampai kelihatan merahnya bibir. Nah, bibir merah itu ya. Kadang orang apa? Melebihi bibir. Nah, ini. Ya. Ini belayan ini gila. Ini apalagi kalau makan apa? Soto atau makan apa? Cabai atau apa namanya? Sambal itu rapi-rapi kahantel dari. Ya, itu tidak bagus. Sunnahnya apa? Dirapikan. Sun dirapikan atau dicukur. Boleh. Kemudian wa ghusl barajin, membasuh ini sela-sela jari. Ini hukumnya sunnah. Kalau biasa sering mungkin mau makan, mau wudu ya. Kemudian wa yukrahul qaza, dimakruhkan seseorang itu qaza itu hal kubah sa'ar ras atau kubah mencukur sebagian rambut kepala dan meninggalkan yang lain. Kalau bahasa kita mohak kemudian dipotong ya. Apa namanya? Sampingnya kan dipotong oleh hukumnya makruh ya, makruh. Ulama-ulama kita, salah kita, bahkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu itu beliau gondol ya, gondol. Tiru orang-orang yang sholat semacam itu. Jangan tiru orang-orang kafir. Mata sahabat juga berfawwid kata-kata Nabi Muhammad SAW. Siapa orang yang meniru orang kafir, maka dirinya termasuk orang tersebut. Artinya nanti pada hari kiamat dia akan digolongkan orang tersebut. Ya, naudzubillahi min dzalik. Kemudian wa'aktu min anfaqah wal hajib. Hukumnya yang makruh juga yaitu apa? Mencukur, menghilangkan anfaqah, rambut yang tumbuh di bawah bibir ini. Nah, di bawah bibir tidak boleh dicukur. Kalau dirapikan tidak apa-apa. Kumis dicukur tidak apa-apa. Dirapikan tidak apa-apa. Paham ini nggih? Ya. Kalau anfaqah, rambutnya di bawah bibir ini, yang ini dicukur tidak boleh. Kalau dirapikan tidak apa-apa. Jelas ya? Kemudian wal hajib, alis, nyukur alis tidak boleh ya, tidak boleh. Mau sini kamu ini kalau si cici pegos, si cici dirapikan tidak apa-apa, tapi kalau dicukur tidak boleh. Paham ini ya? Tuyul ya, biar bersih tidak boleh. Baik. Kemudian hukum halqin lihya, hukum mencukur lihya itu jenggot. Dalam kitab Al-Um karangan Imam Syafi'i, beliau mengatakan hukumnya haram. Haram jenggot dicukur hukumnya haram. Waqtar Nawawi bi Rafi'i al-Karaha. Tapi Imam Nawawi dan Imam Rafi'i berpendapat bahwasanya kalau orang itu mencukur jenggot itu hukumnya makruh.
Jadi ada yang mengatakan haram menurut pendapat Imam Syafi'i, ya, menurut Imam Nawawi, ya, yang biasanya kita pakai itu hukumnya makruh. Paham ini? Kalau bregos sunahnya dirapikan, ya, dirapikan atau dijemur. Kalau jenggot, ya, jenggot atau brewok, ya, sunahnya apa? Dirapikan saja, tidak boleh dijemur. Paham ini kan? Biar apa? Biar tidak sama dengan orang-orang kafir. Orang-orang kafir sekarang aja niru-niru orang Islam. Coba kita lihat pemain sepak bola Indonesia, banyak orang ya, niru-niru orang Islam. Sebenarnya tidak, ya. Kalau biar bisa dibedakan, oh ini lanang itu wedok. Lek lanang itu mesti apa? Premosan, mau cegote, ya. Kalau perempuan, kalau Brengose, kalau brengose apa pelhakatan terakhir hukum hijrah disahar, alegya disahar. Hukum seseorang menyemir rambut kepala dan jenggot disawat dengan warna hitam terakhir. Ya hukumil jihad, hukumnya haram. Orang semiran ireng, rambutnya disemir ireng, atau jenggotnya disemir hitam, hukumnya apa? Haram. Illa jihad, kecuali jihad. Kayak perang, untuk perang tidak apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua, wal mar'ah bi'idni zawziha. Bagi seorang perempuan, hukumnya boleh, tidak haram apabila diberikan izin atau diperintah oleh suami. Istrinya rambutnya putih semuanya misalnya. Habis itu sama suami dikira, "Dek, rambut putih ngapain?" Terus ya Mas, sumirin ireng, bagaimana boleh? Boleh. Paham ya? Karena perintah dari suami. Kalau istri harus mengikuti apa kata imamnya, suaminya. Tapi bagi seorang laki-laki rambutnya hitam, disemir apa namanya? Hitam, hukumnya haram itu mutlak, kecuali untuk peperangan, untuk jihad. Nah, sudah. Lalu bagaimana hukumnya seseorang itu ketika beruban dicabut? Ya kan biasanya kalau sudah beruban isim mau dicabut. Hukumnya bagaimana? Hukumnya makruh. Kenapa? Dalam sebuah hadis ya, yang artinya uban tersebut nanti pada hari kiamat akan menjadi apa? Cahaya. Di mana seseorang ketika berada di alam kubur kan peteng, gelap. Itu nanti uban akan jadi lampu sehingga ketenangan. Paham ini? Yang pertama. Yang kedua, seseorang tersebut dengan beruban mengingatkan seorang hamba tersebut supaya ingin mati, biar dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebanyakan orang harus sekuan, kata maksiat itu loh, mikir-mikir dia loh deh. Tapi kalau dijawab namanya kata maksiat itu enteng aja. Tapi yang selamat putih kabeh, kata maksiat itu sih mikir-mikir. Lain halnya lagi, orang sudah tidak punya mau, wis kuanan kabeh, wis kewut sih maksiat, untuk bilang ini, paham nih kan? Saya mikir waktu sering ditanya-tanya. Oh, tadi kan nggak boleh di smear ya. Kalau warna lain boleh ya? Kalau di warna tidak apa-apa. Merah. Kalau warna merah, warna ungu, warna biru, terserah bebas sekarang. Dengan catatan tidak meniru orang kafir. Kalau meniru orang kafir itu dibataskan babi goblin, siapa orang meniru orang kafir maka dia termasuk golongan yang itu hukumnya haram. Terus bagaimana? Tak semua apa? Ya wis, hanya menyemir saja atau mengikuti sunnah. Ya sunnah. Kalau kita lihat ulama-ulama saja Nabi Umar bin Hafid, itu jagotnya akhirnya putih, terus diwarnai merah. Itu punya sunnah. Boleh-boleh saja. Bukan berarti kalau pandangan kita, wow, nggak sebenarnya apa orang ini berjalan nakal kan bukan? Enggak. Bukan semacam itu. Rampok dan sebagainya. Bukan semacam itu. Paham ini? Kalau rambutnya hitam dicat putih, kan sekarang ini ada yang maksudnya itu juga tren gitu. Iya. Gimana nih? Nggak boleh juga. Kalau warna terserah, kan warna. Kembali dari pertanyaan tadi, kan itu tren sekarang. Biru siapa kira-kira? Orang kafir atau orang muslim? Orang kafir. Mata sahabat bilang berfaham itu. Siapa orang yang menjadi orang kafir makanya tergolong orang kafir. Bukan berarti dia itu
dusone itu gede. Paham iki nggih? Boten malih? Nggih. Terkait dengan menyukur jenggot Nggih. dan sekitarnya itu bagaimana hukumnya kalau kita bertentangan dengan seorang pimpinan, contohnya kita TNI Polri kan di Indonesia ini pada umumnya masih jenggot berenggot semuanya kan ditata rapi, kecuali tentara-tentara atau TNI yang di Arab memang kita mau kamu jual ini sunnah Rasul, nggak ada yang berani namanya gitu Pak. Akhirnya kita harus taat kepada aturan yang dijalankan oleh pimpinan. Kalau ya nggak boleh yang makro itu cukur pakai alat kan. Kalau dirapikan nggak apa-apa. Kalau sama pemimpin nggak boleh gini nggak apa-apa. Toh itu hukumnya apa? Sunnah. Paham nih? Makro aja, nggak boleh, nggak bagus. Ya, Islam mengajarkan demikian. Namun tetap mau tanya sama. Kalau misalkan brewol atau jenggot itu wajib cukup karena ya sudah, sisakan yang lain itu apa? Kumis, cek ketok lanang nih. Karena kebanyakan orang Islam gak seneng brewol, gak seneng jenggot sama kumis, gosok bersih, sehingga kelihatan kan amrot secara orang perempuan kan banyak semacam itu. Dan itu apabila maaf ini ya, kenapa Islam mengajarkan harus minggu itu tadi supaya membedakan laki sama perempuan. Kalau itu dibersihkan semuanya, maka ketika seseorang itu sesama jenis timbul apa namanya LGBT. Ya seperti itulah seks itu lagi dosa. Apalagi orang tersebut ganteng saking gantengnya kayak wedok ayu. Itu tidak boleh diumbar. Tidak boleh itu Pak. Amrot kalau bahasa Arabnya itu amrot tidak boleh. Harus diwajibkan minggu tadi biar tidak sama dengan perempuan. Paham ini kan? Betul Pak? Lagi kalau pasang gigi gimana? Pasang gigi boleh? Boleh. Jadi kalau TNI sama Polri tadi kalau sudah pensiun berarti dia kena sunnahnya itu tadi. Iya boleh. Kalau pasang gigi tidak apa-apa. Innallaha al-jamil yuhibbul jamal, kata Nabi Muhammad SAW. Allah itu indah, menyukai sesuatu yang indah. Pasang gigi bagus apa enggak? Bagus, kelihatan apa? Rapi. Tapi kan jarum wang-wang. Karena itu nih maaf, siji namanya ya banyak lah. Ya, ala kata tapi nih, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah dan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat kita, hajat dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rezeki yang banyak yang halal, yang barokah, yang memudahkan kita untuk taat dan ibadah kepadanya. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup dengan doa majelisnya daripada Habib Umar. Al-Fatihah. Allah yarzuqna ilman nafi'an wal 'amalan khalis al-maqbula wa husnul ta'lim wa dalala 'ala al-huda wa yasur bidzalika qalba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi mu'allimina wa masyayikhina wa darbuku aqi alaina wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sallallahu ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin.